Untuk nanasnya, saya menggunakan 7 butir nanas Palembang. Pastikan kita pilih nanas yang sudah matang. Ini setelah dikupas dan dicuci. Untuk mata nanasnya ini memang sengaja tidak dihilangkan secara total, karena menurut Chef Yongki Kurniawan, ini akan memberikan aroma yang lebih harum dan juga membuat selainya jadi lebih awet. Karena saya menginginkan hasil selainya itu masih memiliki serat, jadi kalau kita blender semua itu seratnya akan hilang ya. Nah, jadi pada saat digigit itu berasa tidak ada sensasinya gitu deh. Nah, jadi ini untuk yang 3 butir saya parut dan untuk yang 4 butir saya blender. Nah, untuk proses memarutnya seperti ini kira-kira ya. Jadi ini teknik memarutnya. Tapi kembali lagi ke selera masing-masing ya. Kalau teman-teman mau di blender secara keseluruhan juga tidak apa-apa. Dan untuk bonggol tengahnya juga jangan dibuang ya. Ini kita parut habis. Buat teman-teman yang masih merasa kesulitan dalam teknik memarut, ini bisa diperhatikan baik-baik ya. Untuk teknik memarutnya seperti ini. Jadi kita pegang nanasnya seperti ini nggak akan lari kok. Berikutnya untuk nanas yang 4 butir lagi, setelah kita potong kecil-kecil, ini di blender. Setelah selesai semuanya di blender, ini kita tuang jadi satu ya. Jadi kita campur nanas yang diparut dan di blender. Langkah berikutnya kita siapkan wajan. Nah, ini kebetulan karena pandannya sudah kering ya, saya menggunakan 5 lembar. Untuk resepnya nanti bisa lihat di kolom description ya. Nah, ini kita tuang nanasnya ke dalam wajan. Saya menggunakan wajan dengan diameter 40 cm. Untuk di awal-awal ini saya menggunakan api besar ya. Ini sesekali aja diaduknya, kita biarkan sampai air nanasnya ini menyusut. Dan saya menggunakan teknik pada saat mau mengaduk, ini saya matikan dulu apinya supaya tidak terkena percikan dari nanasnya ini ya, karena ini suka loncat-loncat kalau kita aduk. Nah, karena saya tidak punya tutup wajan yang diameternya 40 cm, jadi untuk menutupnya ini saya menggunakan tampah, supaya percikan dari selainya ini tidak berceceran kemana-mana. Dan ini airnya sudah menyusut, saya tambahkan 1 saset vanili bubuk dan 1 sendok teh munjung garam. Nah, fungsi dari garam ini untuk penyeimbang rasa ya, supaya rasanya itu lebih keluar. Aduk-aduk sampai rata. Dan jika sudah seperti ini ya, ini kandungan air di dalam selai nanasnya sudah berkurang banyak sekali, atau bisa dibilang setengah kering, saatnya kita masukkan gula pasir. Nah, gula pasir ini memang kita masukkan belakangan, supaya tidak mudah gosong. Nah, jika sudah sampai pada tahapan ini, kita akan lebih sering mengaduk-aduknya ya. Jadi jangan kita biarkan terlalu lama, takutnya di bagian dasarnya ini akan berwarna kecoklatan gitu, gosong. Jadi harus kita sering aduk. Dan pada tahap-tahap selai ini sudah mau mengering, ini kita gunakan api kecil hingga sedang. Api besar hanya kita gunakan di awal-awal saja, tujuannya agar kandungan airnya ini lebih cepat berkurang. Dan hasil akhirnya kurang lebih seperti ini ya. Pada saat kita ambil dengan spatula dia nempel dan tidak turun kalau kita tidak ketokkan. Nah, ini sudah sangat berat sekali kalau diangkat. Jadi ini sudah matang. Saatnya diangkat dan kita pindahkan ke dalam wadah. Nah, di sini pada saat kita angkat ya, setelah matang bisa diperhatikan
Masih terlihat ya serat-serat nanasnya ya. Nah, kalau di blender ini tidak akan mendapatkan serat-serat yang seperti ini. Jadi seratnya sangat-sangat halus. Nah, karena saya ingin selai nanas yang masih memiliki serat, sehingga saya menggunakan teknik di blender dan juga diparut. Dan ini hasil selainya, total dari 7 butir nanas Palembang yang ukurannya cukup besar-besar. Saya menggunakan sendok takar 2,5 ml ya. Sendok teh seperti ini. Untuk takarannya saya ambil 1 sendok munjung. Seperti ini. Nah, ini perlu teman-teman ketahui ya. Untuk hasil masakan selai nanas yang benar-benar baik, pada saat kita pulung sama sekali tidak lengket di tangan. Dan pada saat kita padatkan, ini sangat-sangat mudah. Bisa dilihat ya, seperti ini hasilnya. Jadi hasil masakan nanas yang benar-benar tanak atau matang juga akan menentukan kualitas selai nanas ini. Nah, ini memang butuh ketelatenan ya pada saat kita mengerjakan memulung-mulung selai nanas menjadi bulat-bulat seperti ini ya. Dan ini juga bisa dilihat ya teman-teman ya, sama sekali tidak ada lengket ya di jari-jari saya. Selai nanas isian nastar dengan menggunakan sendok takar 2,5 ml munjung ya. Nah, kalau kita timbang kira-kira berapakah hasilnya? Ternyata menghasilkan 5 gram. Dan inilah hasilnya, dihitung menghasilkan 255 piece. Dan sebelum digunakan, ini akan disimpan di dalam kulkas. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi pada video saya berikutnya.